Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, kita akan belajar lagi tema 4, subtema 2, pembelajaran 4. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Coba perhatikan gambar yang ada pada layar. Pemilihan ketua RW di Dusun Dayu telah selesai. Ketua RW yang terpilih adalah Bapak Bakri Widodo. Pak Bakri Widodo akan menjabat sebagai ketua RW selama 3 tahun. Beliau boleh mencalonkan kembali sebagai ketua RW setelah selesai masa jabatan. Tahukah kamu mengenai tata cara pemilihan ketua RW? Simak penjelasan berikut. Sekarang, mari kita membaca. Tata cara pemilihan ketua RW diatur dalam peraturan daerah. Peraturan tersebut dapat berbeda untuk setiap daerah di Indonesia. Berikut penjelasan mengenai tata cara pemilihan ketua RW. Yang pertama, pembentukan panitia pemilihan ketua RW. Kepengurusan panitia ini harus disetujui oleh kepala desa setempat. Berikut merupakan tugas panitia pemilihan ketua RW. Yang pertama, menyeleksi calon ketua RW, kemudian menetapkan calon ketua RW yang memenuhi persyaratan, kemudian menentukan daftar pemilih, menyusun tata tertib pemilihan ketua RW, dan menyelenggarakan pemilihan. Kemudian yang kedua, pendaftaran calon ketua RW kepada panitia dan penetapan calon ketua RW. Calon ketua RW harus mendaftarkan diri kepada panitia. Setelah pendaftaran selesai, panitia akan menyeleksi calon ketua RW dan menetapkan calon ketua RW yang akan maju dalam pemilihan. Yang ketiga, penyelenggaraan pemilihan ketua RW. Pemilihan ketua RW diselenggarakan oleh panitia. Pemilihan tersebut harus berasaskan luber jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketua RW dipilih oleh warga masyarakat yang telah memenuhi syarat, yaitu telah berumur 17 tahun atau sudah menikah. Kemudian yang keempat, pelantikan ketua RW baru. Setelah pemilihan selesai dan memperoleh hasil, maka ketua RW akan dilantik oleh kepala desa setempat. Sekarang, ayo menulis. Tanyakan kepada kedua orang tuamu mengenai hal-hal berikut. Yang pertama, siapa ketua RW di daerahmu? Kemudian yang kedua, bagaimana cara pemilihan RW di daerahmu? Jelaskan. Yang ketiga, bagaimana pelaksanaan pemilihan ketua RW di daerahmu? Kalian tulis jawaban kalian pada kolom berikut. Ini sebagai tugas yang pertama. Pada masyarakat Indonesia, pengambilan keputusan bersama dilakukan melalui musyawarah. Musyawarah tersebut bertujuan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, maka dilakukan voting. Pengambilan keputusan bersama dilakukan untuk memecahkan masalah dalam masyarakat. Misalnya, yang pertama, pemilihan ketua RW atau RT, kemudian menentukan jadwal siskamling, dan menentukan jadwal gotong royong. Dalam pengambilan keputusan bersama tersebut diharapkan adanya peran serta dari seluruh anggota masyarakat. Peran serta tersebut dapat berupa kegiatan berikut. Yang pertama, mengikuti pemilihan ketua RT atau RW. Kemudian mengamati jalannya pemilihan ketua RT atau RW dan melaporkan pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan. Peran serta masyarakat tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga. Masyarakat di Desa Dayu sangat bersukacita atas terpilihnya Pak Bakri Widodo sebagai Ketua RW. Dayu dan teman-temannya juga turut serta dalam kegembiraan. Bahkan untuk menunjukkan rasa gembiranya, Dayu berpantun. Jalan-jalan membeli selasih, dibuat es, aduh segarnya. Ketua RW telah terpilih, semoga hidup damai sentosa.
Iya, mereka sangat senang dengan terpilihnya Pak Bakri Widodo sebagai Ketua RW. Perhatikan pantun yang diucapkan oleh Dayu. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, jelaskan ciri-ciri pantun di atas. Yang kedua, identifikasikanlah sampiran dan isi pantun di atas. Yang ketiga, mana amanat pantun di atas? Kalian kerjakan sebagai tugas yang kedua. Anak-anakku, perhatikan gambar yang ada pada layar. Program kerja pertama Pak Bakri Widodo adalah mengadakan jalan sehat bagi warganya. Jalan sehat tersebut diadakan pada hari Minggu agar dapat diikuti oleh seluruh warga masyarakat. Rencananya, jalan sehat akan dilakukan mengelilingi desa dengan menempuh jarak 6 km. Kegiatan jalan sehat berjalan dengan lancar. Warga masyarakat berjalan dengan santai sambil menikmati pemandangan alam serta mengobrol dengan warga lain. Sesampainya di garis finish, warga akan dihibur dengan kesenian daerah sambil menikmati makanan yang telah disediakan. Nah, ini gambar pertunjukannya. Kegiatan jalan sehat merupakan contoh interaksi manusia dengan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan mempengaruhi pembangunan sosial budaya. Selain itu, upaya pembangunan di bidang sosial budaya dapat dilakukan melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Melalui pendidikan, maka akan tercapai kesejahteraan masyarakat. Berikut contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Yang pertama, mengikuti wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Yang kedua, mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan lainnya. Yang ketiga, turut serta dalam organisasi masyarakat. Nah, anak-anakku, sekarang mari menulis. Carilah artikel dari berbagai sumber mengenai aktivitas manusia dalam upaya pembangunan sosial budaya. Identifikasikanlah hal berikut berdasarkan bacaan yang kamu temukan. Apa saja aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya? Kemudian, apa pengaruh aktivitas yang mereka lakukan terhadap pembangunan sosial dan budaya di Indonesia? Soal yang nomor 2, sebagai seorang siswa, apa yang dapat kamu lakukan untuk pembangunan sosial budaya di Indonesia? Jelaskan. Kalian kerjakan sebagai tugas yang terakhir. Nah, pembelajaran hari ini telah selesai anak-anak. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.